Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Paskah sudah semakin dekat. Tinggal beberapa minggu lagi kita memasuki Minggu Suci, dan kemudian kita merayakan Hari Raya Paskah, yang merupakan perayaan teragung dalam iman kita. Agar kita dapat dengan tepat dan akhirnya kelak dapat merayakan Paskah dengan gembira, maka bacaan-bacaan pada hari Minggu ini mengarahkan kita untuk semakin mengenal Allah dan karyanya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita diingatkan bagaimana Allah itu bertindak terhadap Israel yang tidak setia, yang selalu mengkhianati Allah, yang selalu mengkhianati perjanjian dengan Allah. Allah akhirnya melalui tangan Kores, Raja Persia itu, memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Dikatakan demikian, siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan diizinkan untuk kembali pulang berkat kebaikan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan kembali kebaikan Allah tersebut. Dikatakan demikian, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, kita kemudian di dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita. Jadi Allah itu berbuat baik terhadap kita, walaupun kita telah berdosa, kita dibangkitkan oleh Dia. Dan sekali lagi ditegaskan oleh Santo Paulus bahwa keselamatan kita bukanlah karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Dikatakan demikian, keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada Nikodemus, Dia mengatakan demikian, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Musa meninggikan ular di padang gurun untuk menolong orang-orang Israel yang bersungut-sungut dan kemudian akibatnya terkena bisa ular. Sehingga dengan memandang ular yang ditinggikan itu, orang Israel dapat memperoleh kehidupan lagi, tidak terkena oleh bisa ular, tidak dipatuk oleh ular. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus ditinggikan, dengan demikian kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari ini semua kita dapat mengetahui bagaimana Allah itu sesungguhnya, bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah itu begitu baik pada kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sudah tahu seperti itu. Kita mungkin sudah sering mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah hidup kita itu selaras dengan pengetahuan kita? Apakah pengetahuan kita tentang Allah yang begitu mengasihi kita, yang Allah yang begitu baik terhadap kita, itu kemudian membentuk tingkah laku kita dan cara hidup kita sebagai orang Kristiani? Itulah yang menjadi masalahnya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kita, maka hidup kita hendaknya juga ditentukan oleh kebaikan Allah tersebut. Seorang yang menyadari bahwa Allah itu mencintai, Allah itu mengasihi, Allah itu baik, hidup sesuai dengan apa yang dia ketahuinya itu. Banyak sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tahu mengenai hal-hal seperti itu, tetapi hidup kita justru bertentangan dengan hal itu. Antara apa yang saya ketahui dan apa yang saya hidupi bukanlah dua hal yang terkait satu sama lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan bagaimana kita seharusnya hidup dalam kesadaran akan kebaikan Allah yang begitu besar kepada kita. Dalam situasi saat ini, di mana kita menghadapi pandemi yang berlarut-larut, yang panjang, yang dengan segala macam dampaknya yang tidak mudah ini, masihkah kita mempunyai kemampuan untuk melihat kebaikan Allah? Seharusnya kita sebagai orang Kristiani mampu tetap melihat kebaikan Allah di dalam situasi seperti ini. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tetaplah dipenuhi dengan sukacita. Disinilah kekristenan itu tampak. Bahwa di dalam situasi yang tidak mudah sekalipun kita tetap mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Bapak Uskup itu bicara mengenai kontemplasi. Kontemplasi itu dari kata kontemplari. Artinya memandang. Memandang apa? Memandang sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan apa yang dilihat dengan kasat mata, tetapi memandang dengan iman segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah, menembus pengalaman-pengalaman kita yang mungkin tidak indah, yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi kita mampu melihat kehadiran Allah di situ yang tetap mencintai kita, dan kita mempunyai dasar untuk bersuka cita. Maka saya mau mengatakan, dalam kondisi seperti ini kita bisa bertanya dalam diri kita, sudahkah kita memiliki sukacita? Ataukah hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan? Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesadaran akan kebaikan Allah itu membuat hidup kita juga selalu mempunyai harapan. Hidup kita bukanlah kemudian dipenuhi semata-mata oleh penderitaan, oleh sesuatu yang gelap. Dalam bacaan-bacaan tadi kita mendengar, walaupun bangsa Israel itu terus-menerus melakukan ketidaksetiaan terhadap Allah, Allah tetap berbuat baik terhadap dia. Akhir dari segalanya itu adalah kebaikan. Walaupun kita berdosa, Allah tetap menebus kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seorang Kristiani yang percaya akan kebaikan Allah tetap memiliki harapan dalam situasi apapun, sehingga tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kehilangan arah. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengetahui, kita mengimani bahwa Tuhan itu baik pada kita, pada saat yang sama pengetahuan kita juga merupakan panggilan bagi kita. Panggilan apa? Panggilan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang baik itu bagaimana? Pribadi yang mampu keluar dari dirinya untuk memberi perhatian kepada orang lain. Bukan hanya bertindak baik ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang bertindak baik tetapi motivasinya buruk. Kalau kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang baik, itu artinya seluruh diri kita, dari motivasi kita, dari tindak tanduk kita itu baik. Dan itu dimulai dengan semangat berani keluar dari diri kita sendiri. Tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, dalam masa pandemi ini adalah kalau kita concern dengan
Bagaimana kita bisa menjaga bukan hanya diri saya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, ya. Mungkin dengan menggunakan masker, mungkin dengan setia menjalankan protokol dan sebagainya, itu adalah tanda, ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pantas bersuka cita dalam situasi seperti ini karena Tuhan itu baik. Kita tahu bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita, mendampingi kita, dan kita percaya bahwa penyertaannya itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dan karena itu marilah kita bersama-sama sebagai orang Kristiani di dalam situasi seperti ini menghidupi kebaikan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita itu selalu optimis, kita itu kemudian bersuka cita, dan kita itu juga bertumbuh hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati.